kami untukmu. Canda tawa selalu, atensimu ditunggu, penyemangat harimu. Bangun pagi sampai tidur lagi. Kita bisa happy walau deadly sana sini. You don't have to worry, berdua menemani. Jangan tunggu-tunggu lagi. Yo, let's get it. 90,8 Pro 2 Suara Kreativitas. Kita ketemu lagi sahabat kreatif dalam program Belajar di RRI. Dan kali ini kita mau belajar kembali nih tentang geologi jadinya geografi sosial ya sahabat kreatif ya. Langsung aja deh aku perkenalkan narasumber kita, guru kita, dosen kita hari ini nih sahabat kreatif ya. Selamat pagi Dr. Nofrion MPD, Pak Dion. Iya, selamat pagi menjelang siang ya Mbak Tia. Iya, apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah kabar baik. Bertemu Semoga kembali semua kita. juga dalam keadaan sehat ya. Amin, amin. Oke deh, langsung aja kalau gitu nih sahabat kreatif ya. Untuk hari ini kita akan belajar di RRI dengan pembahasan geografi sosial ya Pak Dian ya. Iya, kita melanjutkan pertemuan yang sebelumnya. Aha. Oke, kalau gitu langsung aja deh, silakan Pak Dion. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat berjumpa kembali kepada seluruh pendengar RRI dimanapun berada. Juga kepada mahasiswa dan juga seluruh masyarakat ya di siang hari ini yang bisa memantau siaran Pro 2. Kita sekarang di Pro 2 apa di Pro 1 ya? Di Pro 2 Pak. Di Pro 2. Iya di Pro 2. Oke, di Pro 2 RRI Padang ya. Baik, kembali bersama saya Dr. Nofrion MPD. Kita akan berdiskusi tentang geografi sosial dan hari ini kajian kita adalah tentang manusia dan kebudayaan. Jadi kalau pada pertemuan sebelumnya kita kembali coba ingatkan ya. Mungkin bisa dibantu slideshow-nya dari studio Mbak Tia ya. Iya, sudah oke Pak. Slideshow sudah aman. Nah, jadi kita bicara tentang geografi sosial. Jadi kemarin kita sudah membicarakan tentang posisi geografi sosial, kemudian the body, the home, the community, dan the nation. Nah, pada minggu ini kita akan lanjutkan dengan manusia dan kebudayaan. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita juga telah bicara tentang potensi pada diri manusia, di mana manusia itu memiliki kekuatan untuk berkembang dan merubah alam atau merubah lingkungan tempat dia berada dengan kekuatan berpikir. Jadi itulah yang menjadi anugerah bagi manusia, kemampuannya berpikir dan kemampuannya merubah lingkungan. Maka ketika kita belajar geografi, kalau tidak melibatkan manusia, jadi kurang berasa geografinya. Nah, buat pendengar semuanya, khusus hari ini kita akan berbicara tentang manusia dan kebudayaan. Namun sebelumnya ada beberapa hal pokok ya yang perlu menjadi perhatian bagi kita semua, terutama bagi Anda yang barangkali tidak menggeluti dunia geografi secara serius ya. Katakanlah mungkin dalam kajian bidang lain, tapi geografi hanya sebagai bahan bacaan atau pengetahuan semata. Namun ada beberapa hal mendasar agar pemahamannya bisa lebih optimal. Yang pertama adalah geografi sosial itu berkaitan dengan ruang. Jadi kemarin kita sudah menjelaskan ruang adalah bagian permukaan bumi yang sifatnya infinite atau batas-batasnya belum terlalu jelas atau tegas. Nah, nanti ruang itu jika telah memiliki karakteristik dan bisa dibedakan dengan ruang yang lain, maka ruang tersebut berubah menjadi region. Nah, region inilah yang menjadi objek formal dari geografi. Kemudian, yang perlu juga dipahami adalah geografi sosial itu fokus pada analisis pada orde atau katakanlah keteraturan yang membentuk pola. Nah, kemarin kita juga sudah bicara tentang manusia, kemudian proses, lalu melahirkan pola, dan pola melahirkan bentang. Apakah itu bentang alam maupun bentang sosial atau bentang budaya. Kalau di geografi sosial, tentu kita lebih banyak bicara tentang bentang sosial atau
cultural landscape. Berikutnya adalah bicara tentang geografi sosial, kita bicara tentang pendekatan berorientasi pada masalah. Nah, tidak bisa dipungkiri bahwa ketika manusia melakukan aktivitas-aktivitasnya kemarin ya, banyak ya, ada 9 aktivitas manusia dalam ruang, yang salah satunya eksplorasi ya, kemudian produksi, itu akan menimbulkan masalah di lingkungan itu sendiri. Maka ketika manusia memenuhi kebutuhannya, maka akan menimbulkan masalah. Jadi pendekatan geografi sosial itu lebih kepada pendekatan berbasis masalah, di mana manusia ketika melakukan aktivitasnya dalam ruang, itu akan menimbulkan masalah. Masalah itu terhadap lingkungan alamnya, termasuk juga masalah terhadap lingkungan sosial. Jadi bermasalah dengan alamnya, juga bermasalah dengan sesama manusia. Nah, kajian geografi sosial fokus kepada masalah yang ditimbulkan dari aktivitas manusia di dalam ruang. Kemudian, terkait dengan kemarin kita sempat juga menyinggung tokoh-tokoh penting dalam geografi manusia dan geografi sosial. Salah satunya adalah Paul Vidal de Blache, ini seorang tokoh atau geograf dari Prancis. Dia mengatakan ada konsep namanya genre de vie ya. Nah, dari keseluruhan pendapat dari Paul Vidal de Blache ini yang perlu juga kita jadikan dasar untuk analisis selanjutnya adalah yang pertama, kepribadian daerah itu merupakan hasil dari cara masyarakat mengeksploitasi sumber daya alam. Maksudnya di sini adalah karakteristik atau kepribadian daerah. Jadi ada daerah pertanian, atau ada daerah yang daerah katakan perkotaan gitu ya, daerah-daerah yang ada ciri khas, katakan begitu. Nah, ciri khas dari daerah tersebut merupakan hasil dari masyarakat, cara masyarakat mengeksploitasi sumber daya alamnya. Kemudian masyarakat ya bereaksi terhadap habitat atau tempat tinggalnya. Jadi respon kita terhadap lingkungan tempat kita berada itu bagian dari adaptasi dan proses yang kita alami di lingkungan itu sendiri. Dan kemudian bagaimana manusia itu mengorganisasi dirinya sendiri dan dirinya dalam sebuah komunitas atau katakanlah masyarakat. Jadi bicara geografi sosial ini sudah sangat komprehensif. Mudah-mudahan bagi yang baru bergabung hari ini sudah mendapatkan dasar bahwa Pak Dion hari ini berbicara tentang geografi sosial sebagai sub-disiplin atau sub-sub kajian dari geografi. Karena ada geografi manusia, lalu ada geografi sosial. Nah, pada hari ini kita lebih banyak bicara tentang manusia dan kebudayaan. Pertama, kajian ini akan kita mulai dengan manusia. Jadi kemarin kita sudah bicara tentang the body. The body, the home, and the community, and the nation. Siapa sih the body itu? The body itu 4, fisik kita, pikiran kita, kemudian sosial kita, dan emosi kita. Nah, kemudian manusia itu tidak di muka bumi ini kan kita tidak sendiri. Ada orang lain. Nah, kemudian ada perdebatan. Sebenarnya manusia pertama itu siapa sih gitu ya? Nah, di sini kan ada beberapa rujukan yang bisa kita pedomani. Yang pertama, kalau yang sempat ribut itu adalah yang sempat heboh ya, yang mengatakan bahwa manusia itu berasal dari proses evolusi. Ini dikemukakan oleh Darwin ya. Nah, cuman Darwin kan tidak menegaskan secara lebih lanjut tentang teori yang dikatakannya the origin of species ini. Nah, sehingga dia juga kebingungan kalau manusia mengalami evolusi dari makhluk sebelumnya, padahal kita manusia yang seperti kita ini kan sudah ada jutaan tahun juga. Kenapa tidak berubah? Akhirnya inilah menjadi titik lemah dari teori yang dikemukakan oleh Darwin. Namun sebagai umat beragama Islam, tentu kita juga punya rujukan yang bisa kita pedomani, demikian juga dengan umat agama lain. Nah, kalau kita berbicara dari segi pandangan Islam, proses terbentuknya manusia itu kan ada terbentuknya manusia pertama yaitu Nabi Adam. Nah, Nabi Adam ini terbentuk dari tanah ya, tanah liat yang kering
Ini bisa kita lihat sejarahnya itu atau pelajari itu dalam surah Al-Hijr ayat 26. Lalu ada pencipta manusia kedua itu Siti Hawa sebagai pasangannya. Ini juga banyak rujukan yang bisa kita pelajari. Jadi artinya apa? Kalau kita sebagai menggunakan pendekatan Al-Quran, maka manusia pertama tentu adalah Nabi Adam. Nah, kemudian bagaimana proses lahirnya kebudayaan? Ini yang perlu juga menjadi perhatian kita. Kenapa manusia itu berbudaya? Dalam geografi, itu lapisan-lapisan itu kan disebut dengan hidrosfer, biosfer, atmosfer, litosfer, dan antroposfer. Kenapa tidak disebut dengan lapisan manusia gitu ya? Atau katakan human spira, kenapa tidak begitu? Tapi antroposfer. Jadi penyebutan antroposfer itu dalam rangka menegaskan bahwa di muka bumi itu ada lapisan berbudaya. Lapisan berbudaya itulah lapisan yang dihuni oleh makhluk yang memiliki kemampuan berpikir sehingga menciptakan sesuatu yang meningkatkan taraf hidupnya, yang itu adalah manusia. Maka disebut dengan antroposfer. Kemudian yang perlu juga dipahami hakikat dari manusia itu sendiri. Yang pertama, makhluk bernama manusia itu memiliki tenaga yang dapat menggerakkan hidupnya untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi kita punya tenaga, kita bisa bekerja, kita bisa memproduksi, kita melakukan konsumsi itu karena kita punya tenaga, energi. Kemudian individu memiliki sifat rasional yang bertanggung jawab atas tingkah laku intelektual dan sosial. Jadi keberadaan the body seperti yang telah kita bicarakan pada minggu sebelumnya, ini tidak bisa dilepaskan dari lingkungan tempat dia berada dan dia bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Jadi harusnya seperti itu. Jadi tingkah laku intelektual dan sosial seorang the body itu harus menjadi tanggung jawab the body itu sendiri. Kemudian manusia mampu mengarahkan dirinya ke tujuan yang positif, mampu mengatur dirinya dan menentukan nasibnya. Harusnya seperti itu. Jadi manusia itu, ini mungkin kita gunakan konsep manusia dewasa ya. Jadi manusia itu harus pertama mampu mengarahkan dirinya ke tujuan yang positif, kemudian mengatur dirinya dan menentukan nasibnya. Jadi kalau ada orang yang sudah dewasa belum bisa melakukan 3 hal ini, berarti ada sesuatu yang salah pada dirinya yang harus segera dicarikan solusi. Berarti kemudian bertanggung jawab gitu ya Pak ya? Iya, jadi manusia dewasa itu punya tujuan hidup, mampu mengatur diri sendiri dan mampu menentukan nasibnya. Jadi kayak kita kan, kayak contohnya Pak Dion nih, Pak Dion umurnya udah mau 44, mau kepala 4 lebih gitu ya, 44 katakan begitu. Nah sekarang pada umur segini, seorang manusia itu harusnya seperti apa? Tentu di umur 40-an ini kan harusnya sudah berkeluarga gitu ya, sudah menamatkan pendidikan, sudah memiliki pekerjaan, sudah memiliki arah kehidupan yang jelas gitu, seperti itu. Harus seperti itu. Jadi nanti bisa dipertanyakan pada umur 10 tahun bisa ngapain, 20 tahun bisa ngapain, 30 tahun bisa ngapain, dan umur 40, 50, 60, 70, next itu bisa ngapain. Jadi sudah ada ruang di mana kita bisa menetapkan target dan menentukan nasib kita. Ini prinsip-prinsip dasar manusia. Kemudian manusia itu memiliki potensi yang bisa dikembangkan. Jadi siapapun manusia, ini dalam konteks normal ya, walaupun sebenarnya ada juga manusia yang katakanlah kurang beruntung, tapi mereka juga punya potensi yang bisa dioptimalkan. Tapi manusia normal itu punya potensi yang harus dihargai dan dikembangkan. Jadi maka sistem pendidikan kita haruslah pendidikan yang bisa menggemburkan potensi tersebut. Berikutnya, individu, nah ini yang terpenting, the body itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan, terutama lingkungan sosial. Jadi lingkungan yang berpengaruh kan 2, lingkungan alam dan lingkungan sosial. Bahkan manusia itu tidak bisa berkembang sesuai dengan apa yang telah menjadi ciri atau visinya tadi itu kalau lingkungan tidak mendukung. Jadi anak-anak yang pintar itu biasanya membutuhkan lingkungan untuk bisa berproses agar kepintarannya itu berkembang dengan baik. Nah, tetapi ada anak-anak yang biasa, tapi kalau tumbuh di tempat yang bagus akan bisa menjadi pintar. Tetapi bisa juga anak yang
pintar tumbuh di tempat yang tidak bagus, akhirnya kepintaran itu tidak tergali dan tidak tereksplorasi dengan lebih bagus. Berpengaruh dengan Jadi, lingkungan ya. iya, lingkungan. Jadi makanya penting memilih dan mencari tempat tumbuh kembang yang baik agar kodrat kita sebagai manusia itu bisa berkembang dengan optimal. Oke, kemudian yang perlu menjadi perhatian kita, kenapa ada kebudayaan ya? Kenapa ada kebudayaan? Di sini bisa kita lihat bahwa kebudayaan itu adalah hasil ciptaan manusia. Jadi kebudayaan itu adalah kita yang menciptakan. Kenapa bisa kita diciptakan? Karena manusia itu hidup dalam suatu masyarakat. Ketika manusia itu hidup dalam satu masyarakat, maka membutuhkan kesepakatan-kesepakatan. Mereka membutuhkan sesuatu yang dijadikan sebagai katakanlah aturan bersama. Mereka membutuhkan kemampuan berpikir untuk menaklukkan atau membutuhkan alat untuk memenuhi kebutuhan bersama. Maka kondisi ini bisa dikatakan bahwa manusia itu sangat penting perannya dalam komunitasnya, dalam masyarakatnya untuk melahirkan sebuah kebudayaan. Nah, sekarang ada juga pertanyaan yang menarik nih ya. Kenapa kebudayaan manusia itu berbeda-beda? Nah, ini kalau kita tinjau dari geografi, tentu ini akan sangat mudah menjawabnya. Kenapa? Karena kebutuhan manusia, lingkungan manusia juga berbeda. Berbeda-beda gitu ya. Berbeda. Jadi kenapa? Tadi kan kita sudah sepakat bahwa kebudayaan itu adalah ciptaan manusia, ya, ciptaan manusia yang tumbuh kembang dari suatu masyarakat. Nah, masyarakat itu kan berbeda-beda. Tadi kita sudah juga sepakat bahwa manusia itu dipengaruhi oleh lingkungan alam dan lingkungan sosialnya. Nah, kebudayaan juga begitu. Kebudayaan itu akan mengikuti karakteristik dari lingkungan tempat dia tumbuh dan berkembang. Makanya kita orang tropis ya. Orang tropis ini memiliki kebudayaan yang akan berbeda dengan orang subtropis dan orang yang di kutub atau di polar. Jadi kenapa orang pakaian nasional kita Indonesia berbeda dengan pakaian nasional orang yang ada di kutub atau di Eropa? Ya karena lingkungan tempat kita tumbuh itu berbeda. Jangankan itu antar benua gitu ya, antar lintang, antar provinsi saja kita berbeda. Berbeda-beda, iya benar. Berbeda. Jangankan antar provinsi, antar kabupaten kota saja kita berbeda. Beda juga, iya benar. Ya, contoh yang sederhana aja kalau kita ada contohnya ya kayak pemilihan duta wisata itu pakaian kan pakai pakaian adat masing-masing ya dari kabupaten kota itu. Itu kabupaten katakanlah Kota Padang itu dengan Kabupaten Solo itu kan corak dari pakaian adat laki dan perempuannya kan beda. Beda-beda ya, tergantung dengan daerahnya juga, lingkungannya seperti apa. Okay. Jadi itu tumbuh. Jadi mahasiswa harusnya mengkritisi itu, mengkaji itu secara lebih mendalam dan siapapun kita. Jadi kita jangan hanya menerima budaya itu sebagai sesuatu yang given gitu ya, sesuatu yang sudah ya. Ya udah, gitu udah terima udah gitu. Ini kalau orang Minang tuh, kalau orang perempuan tuh pakai suntiang ya sudah terima aja suntiang. Tapi kita nggak tahu silsilahnya seperti apa gitu ya. Iya, ini suntiangnya kok kalau di Pariaman kok beda, lebar begini ya gitu ya. Nah ini kalau ke Solo lebih unik lagi kan, ada corak berbeda. Nanti di daerah lainnya. Nah itu jadi kalau di perkuliahan itu akan menjadi sebuah kajian. Dan mahasiswa itu ditugaskan untuk menelusuri asbabun nuzulnya, sebab-sebabnya itu. Kenapa karakteristik itu semuanya pakaian. Karena pada pakaian Bundo Kanduang itu juga sebagai bagian dari budaya ya, itu kan semuanya punya filosofi gitu. Ya bajunya yang lapang, tangannya yang lebar gitu ya, semuanya ada. Dan itu menjadi kajian dari tugas-tugas mahasiswa di kampus. Namun di kegiatan ini dalam belajar di RRI ini tentu sifatnya kita menyampaikan informasi. Nah, jadi kenapa kebudayaan itu berbeda ya karena tempat tumbuh kembangnya budaya itu juga berbeda. Nah, jadi Mbak Tia ya, kalau di geografi itu memang kita mengkaji banyak hal, tapi tentu tidak bisa terlepas dari pisau analisis geografi yang menitik beratkan pada sebuah region di mana kita mengkaji masalah tersebut.
Harus Oke disesuaikan. Mbak Tia, ini karena waktu ini kita juga sangat terbatas. Iya. Kalau seandainya ada pertanyaan kita coba bahas saja. Kalau tidak kita lanjutkan sedikit lagi karena ini kita sampai jam 11 ya. Sampai jam 11, 10 menit lagi. 11 ya. Oke, jadi buat kamu nih sahabat kreatif yang pengen bertanya ya, padahal materinya ini seru banget ya sahabat kreatif. Ternyata memang sedetail itu gitu ya, kita harus paham kenapa kok beda antara satu daerah dengan daerah lain. Ternyata itu memang karena memang kebutuhan dan berkembangnya kita tuh berbeda-beda gitu yang dijelaskan sama Pak Dion tadi gitu ya. Nah, jadi kamu kalau misalnya punya pertanyaan kamu boleh komen di YouTube-nya kita ya. Selain itu juga kamu bisa chat di 081166555908. Nanti kita coba bacain. Untuk saat ini kita lanjut dulu nih Pak Dion. Iya. Jadi yang paling sederhana itu kita melihat perkembangan anak di sebuah keluarga gitu ya. Jadi kenapa ada anak yang kan kalau berkumpul 10 anak gitu. 10 anak itu anggaplah keluarga itu the home itu adalah lingkungan tempat dia tinggal ya, lingkungan alamnya, lingkungan sosialnya di keluarganya itu. Nah, 10 anak itu kan tidak sama. Ya, tidak sama. Gayanya, caranya, ya itu bentukan lingkungan kepada kita. Nah, keluarga itu adalah cerminan dari bagaimana lingkungan memproses kita, gitu. Oke. Namun dalam geografi tentu tidak hanya kita menyerahkan itu kepada proses lingkungan, karena dalam geografi itu berlaku ada yang disebut dengan physis determinisme dan juga posibilisme. Jadi di satu ada kalanya lingkungan yang membentuk kita, mempengaruhi kita, tapi sebaliknya ada kalanya kita yang memberi umpan balik terhadap apa yang diberikan oleh lingkungan kita. Okay. Nah, kemudian terkait dengan perkembangan kebudayaan, ini jadi perlu juga disampaikan kenapa kebudayaan itu Halo, Pak Dion. Iya, Pak Dion suaranya hilang Pak Dion. Oke, sepertinya Pak Dion terkeluar nih ya sahabat kreatif. Oke, sudah muncul kembali. Sudah ya? Sudah, Oke, sorry. sudah. Nah, Ya. lalu terkait dengan manusia dan kebudayaan, kita lanjutkan dengan faktor-faktor yang mendorong berkembangnya kebudayaan. Nah, jadi selama ini kan kita ingin kebudayaan itu terus berkembang. Selain lestari juga berkembang. Jadi kalau lestari kan berarti apa yang ada lama-lama itu tetap ada sampai saat ini. Kalau berkembang artinya bahwa kebudayaan itu bersifat terbuka. Jadi artinya kita manusia sebagai orang yang di tubuh kita itu ada sebuah budaya, kita kan juga boleh mengkritisi budaya kita sendiri, ya. Mengkritisi budaya kita sendiri. Artinya apa? Jika kebudayaan itu tidak sesuai, tidak relevan dengan perkembangan atau ada sebuah tuntutan yang mengharuskan budaya itu harus mengalami perkembangan, ya kenapa tidak? Gitu, kenapa tidak? Atau ada kebudayaan yang justru membuat kita terkekang, ada kebudayaan yang membuat kita justru tidak bisa bebas berekspresi dalam tanda kutip gitu ya. Maka tentu ada hal yang harus kita pertimbangkan, harus ada hal yang harus kita diskusikan dengan tempat atau masyarakat tempat budaya itu berada. Nah, apa yang membuat budaya itu bisa berkembang atau mengalami perubahan, katakan begitu ya. Di perubahan itu kan bisa ke kanan, bisa ke kiri gitu ya. Bisa positif, bisa negatif. Yang pertama itu adalah kontak dengan kebudayaan lain. Jadi budaya A, budaya B, kalau dia mengalami kontak, maka akan ada budaya yang akan berkembang. Contoh, dulu ketika penjajah ya datang ke Indonesia, ya mereka tidak hanya menguasai kita secara alam ya, tapi mereka juga memberi pengaruh kepada budaya kita. Dikatakanlah kalau dulu kita pakaian asli kita itu kan pakaian yang sangat sederhana, lalu akhirnya kita terbiasa juga pakai jas, pakai dasi gitu ya. Nah itu bentuk bagaimana kontak budaya itu membuat kita satu budaya itu mengalami apakah dia akulturasi atau asimilasi. Nah, jadi tapi ada juga yang dia itu yang satu beruntung, yang satu rugi, atau yang satu beruntung, yang satu tidak rugi, atau yang satu beruntung, yang satu juga beruntung. Nah,
Yang kita inginkan tentu yang simbiosisnya mutualisme gitu ya. Iya. Di kebudayaan akibat kontak dengan budaya lain itu, kebudayaan lain itu tidak tidak bermasalah. Kebudayaan kita pun tidak bermasalah. Jadi justru makin berkembang kebudayaan kita seiring dengan kontak dengan budaya lain. Jangan sampai akibat kontak dengan budaya lain justru budaya kita menjadi hilang gitu. Kemudian sistem pendidikan yang maju. Nah, ini tadi yang kita sebut dengan mengkritisi budaya. Jadi kalau semakin banyak anak-anak yang pintar, orang-orang terdidik, maka dia bisa melihat mana budaya itu yang memang perlu dilestarikan dan mana budaya yang tidak perlu gitu ya, tidak perlu karena ini bertentangan dengan tuntutan kehidupan sekarang. Contoh, kebudayaan yang ada nuansa-nuansa mistisnya. Nah, ini kan apa iya di zaman sekarang ini kita masih bisa mempertahankan sesuatu yang mistis. Kalau bagi orang-orang yang berpendidikan tingkat tinggi, tentu mereka tidak bisa lagi percaya kepada yang seperti itu. Maka sistem pendidikan yang maju atau banyaknya orang-orang yang well educated itu akan membuat beberapa konten dari budaya atau budaya itu akan terseleksi ya, terseleksi. Berikutnya adalah sikap menghargai hasil karya orang lain dan keinginan untuk maju. Dan berikutnya adalah toleransi terhadap perbuatan menyimpang. Jadi ini juga kadang-kadang ada juga ini di suatu masyarakat yang membolehkan suatu katakanlah perbuatan yang sebenarnya terlarang ya, tapi diperbolehkan di adat tanda kutip tertentu, walaupun ini sangat kecil kejadiannya. Ini juga membuat kebudayaan itu bisa mengalami perubahan. Berikut adalah penduduk yang heterogen, sistem lapisan masyarakat yang terbuka, kemudian ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang tertentu, orientasi ke masa depan, dan nilai untuk meningkatkan taraf hidup. Nah, jadi kita hidup dalam satu region, katakanlah orang Padang gitu, tinggal di Sumatera Barat, kita punya budaya. Nah, budaya Sumatera Barat itu bisa lestari, bisa berkembang, dan bisa juga terseleksi ke depannya. Dan itu siapa yang menentukan? Ya masyarakat itu sendiri. Masyarakat itu sendiri. Jadi walaupun katakanlah, walaupun terjangan dari budaya asing itu sangat besar, pengaruhnya cukup intens, tapi kalau masyarakat yang punya budaya itu mampu melakukan filterisasi, ya budaya itu akan tetap eksis sampai kapanpun. Jadi sebenarnya kalau kita kunci pertemuan kita hari ini adalah ketika melihat manusia dan budaya dalam konteks geografi sosial. Kadang-kadang kan proses seperti itu membuat kita antipati, ya, menutup diri, ya, dengan budaya luar, dan itu sebenarnya kurang bijak. Tugas terpenting kita itu adalah bagaimana mempertahankan dan membuat sistem pertahanan budaya yang kokoh. Jadi secara internal ibaratnya kita mau berkelahi nih, kuda-kuda kita yang diperkuat gitu, senjata kita yang dipermantap. Jadi kalau datang lawan, ini ibarat kita lagi COVID-19 ya. Nah, jadi imun tubuh itu yang diperkuat, budaya itu yang diperkuat. Jangan budaya orang yang dicikaroi gitu ya. Ya, disalahkan. Nggak usah ngomong keluar dulu gitu. Kita di Minang ini, apa yang sudah kita lakukan untuk memperkuat pemahaman generasi kita tentang budaya Minang? Cukup itu saja dulu. Nah, itu yang terpenting, ya, yang terpenting. Jadi ada salah seorang tokoh adat kita, dan beliau juga budaya, ya, Bapak Profesor Samsul Bahri ya di Sumatera Barat mengatakan bahwa 75% eksis tidaknya budaya Minang itu ditentukan oleh pertahanan kita sebagai masyarakat Minang. Jadi budaya luar itu hanya akan menjadi semacam tantangan saja. Jadi kalau kita ingin mempertahankan budaya Minang, ya itu tadi yang saya sebut dengan kita pertahankan dan kita membuat sistem pertahanan budaya sendiri sehingga budaya kita itu tetap bisa eksis. Oke, Mbak Tia ya. Jadi ini kalau cerita budaya ini sangat seru nih, bisa panjang ceritanya ini. Seru. Sebenarnya iya memang masih, apalagi ini kan setahu saya tuh budaya Minang tuh memang mau dimanapun kemanapun itu tetap lengket banget masih gitu ya. Dan itu adalah peran penting juga dari masyarakatnya. Kalau bukan masyarakatnya yang mengembangkan ya juga nggak bakal jalan gitu ya Pak Dian ya. Ya, tapi yang perlu diingat itu Mbak Tia ya, jadi budaya Minang itu bukan hanya tari piring,
kalau Barale itu pakai pakaian adat Minang, itu sebenarnya bukan itu ya, itu simbol Itu saja. simbol saja. Budaya Minang yang lebih berurat berakar itu seperti Sumbang Duo Bale, Nah, itu apa tuh? Katonan Ampe, itu yang Aduh. terpenting ya. Kayaknya aku tuh butuh kelas khusus nih sama Pak Dion nih, sahabat kreatif, untuk mengenal budaya Minang lebih dalam gitu ya. Jauh-jauh Ya, ngerantau jangan- ke Padang gitu. Iya, jangan nanti kalau Mbak Tia nanti punya mantu ya, biar dibilang bernuansa Minang gitu ya, pakai baju Minang, itu udah dibilang sudah Udah Minang aja gitu ya. Minangkabau. Tidak cukup dengan itu gitu ya. Jadi bagaimana nilai-nilai itu terinternalisasi secara mendalam dalam diri orang Minang itu sendiri. Oke. Pak Dion, sebelum closing nih, boleh dong dikasihin sedikit resumenya nih terkait dengan pembahasan kita di hari ini. Ya. Jadi yang pertama adalah geografi sosial mengkaji manusia. Budaya diciptakan oleh manusia karena manusia memiliki kemampuan untuk berpikir. Manusia mempertahankan budayanya, menyeleksi budayanya, dan membuat sistem pertahanan budayanya sendiri agar budaya itu bisa lestari di muka bumi. Itu aja Mbak Tia. Baik, terima kasih Pak Dion. Seru banget nih ya. Mudah-mudahan ada waktu bisa tatap muka langsung nih ngobrolin soal budaya nih, saya juga tertarik ya. Walaupun bukan mahasiswa geografi nggak apa-apa deh. Iya. Oke deh, makasih banget nih Pak Dion untuk waktunya di hari ini sudah berbagi bersama Pro 2 di Belajar di RRI. Ya, sama-sama. Tetap sehat selalu dan sampai jumpa Pak Dion. Sukses terus. Iya, makasih. Oke deh sahabat kreatif ya, itu dia pembahasan kita di Belajar di RRI dalam program Belajar di RRI hari ini terkait dengan geografi sosial. Begitu banyak permasalahan, begitu banyak perkembangan dalam hidup kita dan harus kita pahami juga pastinya ya. Yaudah deh, aku pamit dari Belajar di RRI sahabat kreatif, kita ketemu lagi lain waktu. Terima kasih buat perhatian kamu dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.